Selamat pagi, Jess. Ada komen dari Pak Eko. Ya, pas Jess, bulan Ramadan besok ini tanggal berapa ya? Tanggal 1 ya, bulan Ramadan ya. Tanggal 1 puasa, mulai puasa sampai tanggal 31. Akhir bulan Maret Lebaran. Ya, Ramadan besok ini tinggal beberapa hari lagi. Mau ku coba ini Pak Jess, sahur telur rebus aja 3-4 butir. Sarane Pak Jess aman gak? Pokoknya niat wesan. Ya. Ya itu yang terbaik, ya, sangat terbaik. Kalau pertanyaannya, beberapa pertanyaan kan sama, saya enggak jawab. Kalau puasa, ini puasa kesehatan ya. Kalau puasa kesehatan itu minum tidak dihitung, karena minum memang dibutuhkan oleh tubuh. Sehingga ketika kamu puasa untuk kesehatan hanya tidak makan. Saya selalu menyarankan tidak makan. Yang saya selalu sarankan adalah 18 jam. Pagi tidak sarapan, malam tidak makan. Makannya di jam 1 sampai jam 7. Itu yang saya sarankan. Ya 18 jam tidak makan. Tapi kalau kamu mau menambah tubuhmu ini hebat, ya 24 jam tidak makan. Jam 6 sore makan, besok malam jam 6 sore lagi baru makan. Itu puasa 24 jam. Ya, kalau 36 jam, jam 6 sore kamu makan, sampai jam 6 sore lagi tidak makan, sampai siangnya jam 12 baru makan. Itu 36 jam. Ya, kalau puasa 48 jam, jam 6 sore kamu makan, sampai jam 6 sore lagi tidak makan, sampai jam 6 sore berikutnya lagi baru makan. Itu puasa 48 jam. Tapi kalau puasa 72 jam, nah ini yang akan memunculkan stem cell tubuh. Jam 6 sore kamu makan, jam 6 sore berikutnya tidak makan, jam 6 sore berikutnya tidak makan, jam 6 sore berikutnya baru makan. 3 hari, 3 malam. Itulah puasa 72 jam. Bisa Pak? Bisa. Tapi tubuhmu harus full nutrisi baru kuat kamu. Kalau enggak, tepar. Enggak bisa. Kamu enggak bisa tidak makan tanpa tubuhmu penuh dengan nutrisi. Itulah sebabnya saya selalu bilang, fullin dulu nutrisinya sehingga kamu bisa melakukan itu. Apalagi tidak makan, tidak minum. Nah, itu udah pasti ngeledak kamu. Ya. Ini tidak makan saja belum tentu bisa 72 jam kalau tubuhnya enggak ternutrisi. Bagaimana kamu tidak punya nutrisi? Nah itu kamu kembali ke zaman dulu, ke zaman batu dulu. Orang mati, orang sakit karena tidak makan. Tapi kalau sekarang ini orang mati, orang sakit karena dia makan, kebanyakan makan. Itu masalahnya, yang dimakan udah amburadul. Hari ini terjadi seperti itu. Nah kamu harus kembali ke tengah-tengah ini. Siklus tubuhnya ini yang perlu dipegang sehingga kamu sehat walafiat. Nah kalau berhubungan dengan religi, ya masing-masing punya aturan masing-masing ya. Kalau di Islam kan religinya puasanya ada sahur, ada buka. Jam 3 sahur, jam 6 sore buka. Itu kalau di Islam kan seperti itu. Kalau di Kristen, jam 6 sore dia makan, sampai jam 6 sore berikutnya dia tidak baru makan lagi. Itu kalau di Kristen, karena puasanya adalah puasa dari matahari terbenam sampai matahari terbenam. Itu puasanya orang Kristen seperti itu. Ya, nah kalau di Hindu saya tidak tahu, kalau di Buddha saya tidak tahu. Tapi yang jelas masing-masing religi punya puasanya. Karena apa? Karena puasa sejatinya adalah mematikan emosi, ego, sehingga kamu mengendalikan emosimu. Itu tujuannya puasa. Nah kalau kamu melihat mahasiswa-mahasiswa, orang-orang yang suka demo, jelek-jelekan orang lain, udah pasti itu tidak pernah puasa, Jess. Udah pasti itu tidak pernah puasa. Pak saya puasa, alambel bohong, udah pasti. Orang yang suka puasa, Pak Jokowi itu orangnya, tidak pernah emosi dengan orang-orang yang sirik sama dia dan memperlakukan dia seperti itu. Itu baru. Seperti saya ini. Karena suka puasa ini.
Ya, nggak pernah menyalahkan orang lain, nggak pernah ngutukin orang lain, nggak pernah mencari musuh. Itu kayak model saya gitu. Saya dijelek-jelekin di TikTok loh, ya biarin aja, itu urusannya dia sama dirinya sendiri, sama Tuhannya dia. Nah, urusan bukan saya ya. Mak Cin dijelek-jelekin di TikTok, dikatain inilah, biarin aja. Nah, itu bukan urusan saya itu. Ya, fokus saya bukan di situ. Jadi saya nggak ada urusan sama mereka. Nah, itu orang-orang yang puasa itu seperti itu. Dia mengendalikan dirinya kuat sekali. Ya, pelajarannya yang paling hebatnya Pak Jokowi lah. Ya, itu orang yang puasa seperti itu. Nah, kamu bilang kamu puasa, tapi kamu tidak bisa mengendalikan diri, berarti puasamu bohong. Itu tandanya yang jelas. Nah, kamu lihat orang-orang di jalanan, emosinya tidak bisa dikendalikan. Ya, kamu lihat tokoh-tokoh agama, emosinya tidak bisa dikendalikan. Udah jelas itu puasanya bohong. Bohong. Itu enggak benar itu. Udah pasti itu, karena orang yang puasa itu dia mengikis daging. Itu namanya puasa. Ya, nah kalau di religi ya seperti Pak Eko ini betul. Bangun pagi jam 3, minum racikan makcin, tahajud sebentar, kemudian minum racikan makcin, masak telur 6 menit 40 detik, itu telur ayam negeri, rasanya pasti enak, enggak perlu dikasih garam, enggak perlu dikasih kecap, makan aja, itu rasanya nyoy banget. Nah, kemudian makan 2, makan 3, kamu bisa makan enggak langsung ya, sebutir, seperempat jam lagi sebutir, seperempat jam lagi sebutir, sampai waktu sahur tiba. Dan kemudian puasa dimulai sampai azan, dan kemudian puasa dimulai. Sudah, tidak mikirin makan lagi karena emang puasa. Kalau puasa masih bilang mana kuat, ya berarti niatmu puasa enggak benar. Yang namanya puasa itu enggak makan, bos. Tapi kamu masih mikirin makan, ya enggak bisa. Jangan melakukan puasa tapi masih mikirin makan, enggak mungkin. Itu namanya bukan puasa. Kalau orang puasa meskipun paginya enggak sahur, dia tidak akan mikir makan. Itu baru puasa yang benar. Nah, terus makannya kapan? Ya nunggu kamu bukanya kapan dong. Masa lu tanya sama gua begitu, malah lebih hebat gua ilmu agama lu. Ya, ini penting banget. Bagus, Pak. Pagi-pagi bangun tidur minum racikan makcin, makan telur 2, 3 butir, 4 butir, 5 butir, terserah, enggak ada masalah. Nah, terus puasa sampai sore. Sampai sore ya biarkan aja azan berdengung. Biarkan aja orang berebut makanan. Kita enggak perlu berebut makanan. Itu baru puasa yang benar. Ya, setelah itu selesai mengucap syukur kepada Tuhan, ya, mengucapkan doa kepada Tuhan. Nah, barulah cari makan. Makan terus lagi boleh enggak? Boleh. Makan steak boleh enggak? Boleh. Tapi yang tidak boleh adalah belum waktunya buka, kamu udah di depan meja nyiapin makanan kamu. Itu puasa yang salah. Nggak betul itu. Itu yang terjadi hari-hari ini. Makanya lihat itu, orang berlomba-lomba untuk booking tempat hanya untuk membuka puasanya. Ya, enggak tahu ya agamamu ya. Itu kepercayaan kamu ya. Kalau menurut saya sih kamu udah batal puasanya, karena di otakmu yang kamu pikirin makanan. Kalau kamu puasa betulan, yang kamu pikirin adalah diri. Bagaimana kamu bisa berkenan kepada Sang Pencipta, sehingga itu menjadi puasamu mabrur. Sehat selalu. Terima kasih Pak Eko untuk komennya. Luar biasa.